Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ya, diakui atau tidak ya, yang diakui ding bahwa cengkraman para habaib itu sudah terlalu dalam ya untuk mencengkram Nusantara ini. Hingga sekarang akhirnya banyak sekali para mukibin, para mukiblok, para mukibul yang sudah seperti anjing dicocok hidungnya. Baik mukibin elit sampai dengan mukibin yang sampah gitu. Banyak sekali. Nah termasuk nih di desa Tembungweh ini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, itu adalah sebuah desa yang kalau bisa dibilang desa itu adalah surganya para habaib. Ini bagaimana tidak? Apa yang diinginkan itu akan disembadani, akan dikasih. Entah makanan sehari-hari, entah uang, entah apapun pokoknya. Apa yang diminta itu pasti akan dikasih. Ya tentunya karena di sana tuh warganya mungkin warga-warga yang warga yang taat gitu ya, warga yang cinta hudah Rasul begitu, sehingga jadi ketika dikibulin oleh para habib itu ya siap dikibulin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Ini untuk sedulur-sedulurku Nusantara. Ini di desa saya itu desa sangat istimewa. Desa surganya para kaum Ba'alawi. Bertahun-tahun Ba'alawi datang ke desa saya itu mendawir-dawir. Memaksa, ada yang minta beras, ada yang minta duit, ada yang jualan maksa, itu bertahun-tahun. Jadi ini saya minta tolong untuk seluruh warga Nusantara. Di kampung saya ada seorang habib meninggal. Kuburannya dibangun permanen. Istilahnya dibikin kayak rumah lah. Itu di pemakaman umum, dibangun permanen. Dan yang kedua itu muludan kan rata-rata itu 12 hari. Dipindah menjadi 40 hari, yaitu ada iurannya. Iurannya itu sangat membebani masyarakat. Bukan masalah pengajiannya atau bukan masalah arba'innya, tetapi masalahnya iurannya yang sangat membebani masyarakat. Yang kedua. Yang ketiga, itu hal umum. Hal umum itu dirubah. Yang biasanya diadakan tahun baru Islam atau di bulan Syura, dirubah menjadi bulan Maulud. Itulah di kampung saya. Tolong untuk para sedulur-sedulur Nusantara, tolong kasih solusi kepada kami ini supaya bebas dari pendawiran, bebas dari oknum-oknum yang mengatasnamakan agama demi kepentingan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sana itu ada banyak sekali masalah. Ada banyak sekali masalah. Yang pertama itu masalahnya adalah ada seorang habaib itu yang selalu minta-minta itu. Pokoknya minta-minta gitu ya. Itu ya dikasih. Kemudian dia meninggal. Meninggal itu dimakamkan di makam umum. Ya, jadi yang ngubur dan sebagainya itu ya malah mukibloknya. Bukan dari habib muda atau habib yang lain itu. Yang ngubur itu pribumi itu. Dimakamkan di makam umum tetapi dibuat permanen. Keren. Ya aturannya kan nggak seperti itu. Ini harus menjadi perhatian ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada acara-acara nih ya, termasuk acara yang habib ini pun dikholkan itu. Ya. Itu meminta sumbangan kepada masyarakat.
Pokoknya kalau Habib bikin acara itu minta semuanya kepada masyarakat, tetapi ya tidak secara resmi nih dari pihak pemerintah desa gitu, enggak. Jadi mereka seolah-olah swadaya gitu ya, didawir, tapi dengan nominal yang bisa dibilang yang memberatkan. Ini repot kalau seperti ini. Ini seperti upeti-upeti kepada penjajah kan. Terlebih di sana itu mayoritas petani. Jadi kalau petani dibebani dengan uang semacam itu kan kasihan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah acara rutin haul massal di sana itu biasanya kan di bulan Muharram nih, ya, di bulan Muharram nih sebentar lagi. Karena Habib itu meninggal di bulan Maulid, sehingga acara haul massal yang biasanya dilaksanakan di bulan Muharram ini digeser gitu loh. Ya, jadi rutinitas di desa itu digeser oleh kepentingan salah satu Habib. Jadi bukan Habib ini yang haulnya itu diikutkan di bulan Muharram, melainkan haul massal yang di bulan Muharram ini yang digeser di haulnya Habib. Otomatis kan di sana ubur rampe, biaya dan sebagainya itu desa yang menanggung, masyarakat yang menanggung. Ya kalau seperti ini kan repot itu. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana solusinya. Kalau saya bilang sih selama masyarakat di sana itu tidak sadar-sadar ya, kalau dibilang mayoritas itu tidak sadar-sadar, ya susah, untuk berubah susah. Tetapi yang harus mengubah itu ya mereka sendiri dari masyarakatnya. Tetapi bertahap. Contoh nih, dari pihak pemerintah desa, dari pihak ulama, tokoh, warga, akademisi dan sebagainya, itu mengedukasi kepada masyarakat yang sudah terlanjur jadi mukibul, jadi mukiblok. Itu dikasih edukasi nih. Boleh sekarang era-era digital, era modern itu ya, mereka dikasih bukti-bukti, video-video, dipanggilkan orang-orang yang bisa menjelaskan tentang nasab. Iya, ditunjukkan bukti-bukti bahwa para Habib itu memang ya harus dihilangkan dari Nusantara. Diberi edukasi ya, supaya nanti ya lambat-laun mereka itu sadar bahwa selama ini mereka itu dibohongi. Tentunya dari aparat pemerintah pun sama. Ya syukur banget nanti ada seorang kepala desa yang berani pasang badan. Hal-hal yang seperti ini yang sifatnya melanggar itu harus ditindak tegas. Contohnya nih, ada Habib yang meninggal, kalau dimakamkan di makam umum, ya di kuburan umum, harusnya ikut aturan, yaitu tidak boleh untuk mendirikan makam permanen. Harusnya begitu. Dan kemudian ketika sudah dibangun makam model begitu, ya dirobohkan. Jangan kemudian dia mengamini atau kepala desanya takut begitu ya, takut digeruduk, atau takut tidak mendapat berkah, kan repot. Ini tidak akan selesai-selesai. Kemudian dari pihak aparat desa pun harus berani nih. Kalau bikin acara seperti itu harus ya disepakati oleh pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Disepakati bahwa nanti tidak membebankan kepada masyarakat. Ya harus begitu. Kemudian untuk hall nih ya, untuk hallnya ya, untuk hall ya diberi edukasi dong bahwa tradisi budaya itu jangan sampai dikalahkan oleh sebuah kelompok, apalagi satu orang habaib, apalagi cucu palsu begitu. Jangan mau, yang ini harus diedukasi kepada masyarakat biar masyarakat itu paham. Nah kalau ini sebuah tradisi ya, budaya, kebiasaan dari turun temurun moyang-moyang kita sampai dengan hari ini, bahwa haul massal itu diadakan di bulan Asyura, di bulan Muharram, ya harusnya jangan mau digeser. Ya kalau Habib mau dawir, nunut begitu, nunut biar nanti haulnya itu dimasakin oleh warga, ya dari Habibnya waktunya itu yang nempel ke haul massal. Dan itu pun sebenarnya tidak etis. Kalau mau mengholkan sendiri ya sendiri, dana pribadi dong. Gitu. Nah, jadi kalau selama dari masyarakat itu enggan untuk berubah, ya repot. Tapi tentunya bumi pertiwi tidak akan terima. Ya, ketika bumi ini seperti itu kan. Jadi bagi masyarakat Tembong Weh yang masih waras, masih otaknya masih berfungsi dengan baik,
Ya, jangan pernah bosan ya. Jangan pernah bosan untuk mengedukasi warga di Desa Temuwah ini. Kasih masukan terus, kasih informasi terus, kasih edukasi terus itu. Biar mereka tidak seperti zombie. Tidak seperti zombie yang disuruh ngalor ngidul itu oleh para Habib itu manut. Jangan ya. Kalian yang masih waras untuk mengedukasi. Ya karena siapa lagi kalau bukan kita dan kalian semua yang harus menjaga negeri ini. Ya enggak. Lagi mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri aset.